Nilai Mi'raj itu sebenarnya itu ada pada diri kita masing-masing ya. Karena di dalam Mi'raj itu perbaharuan untuk diri masing-masing. Karena di dalam hikayat Mi'raj itu Nabi Muhammad itu bertemu dengan siksaan-siksaannya yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Ya, beberapa siksaan. Jadi Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian naik ke Mi'raj itu ya naik ke langit itu namanya Mi'raj. Itu beliau bertemu dengan beberapa orang yang telah disiksa dan itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Jadi jangan berbuat demikian karena Nabi sudah menceritakan hal tersebut di dalam hikayat Mi'raj dan ini adalah keahlian dari orang-orang terdahulu yang orang-orang Gorontalo yang telah hebat dalam menulis hikayat ini ya. Jadi ini berdasarkan apa yang telah diceritakan ya. Nama saya Zulfaldo Mela. Saya dari Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Sumalatak Timur. Sebelumnya saya alhamdulillah sudah menjadi alumni Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2024 kemarin dan saya alhamdulillah wisuda ke-52. Saya melantunkan Mi'raj ini pertama kali tahun 2021. Tahun 2021, tapi sebelumnya itu saya sempat ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, tepatnya di Hotel Grand Key pada tahun 2018 kemarin. Nah, pada tahun 2018 kemarin itu kami sempat mengikuti BIMTEK aktualisasi pelestarian budaya Gorontalo. Nah, kebetulan saya masuk di bidang Mi'raji dan ada beberapa bidang di situ. Ada Mohungguli, Tanggomo, Dikili dan Mi'raji dan saya masuk di Mi'raji. Nah, sesampainya dari situ, ya setelah dari kegiatan itu saya tertarik dengan Mi'raji ini. Ya, tertarik dengan Mi'raji, akhirnya saya belajar Mi'raji dan saya melantunkan Mi'raji itu pertama kali pada tahun 2021. Longguli bonti yang mengoleh oleh dunia orang tailo pono Nabi Muhammad. Kalau tahapannya itu pertama ya pastinya kita harus belajar dulu ya. Belajar dan kita harus memahami hikayat yang ada di dalam sini. Jadi istilahnya itu tidak langsung duduk di situ pada saat pas kegiatan Mi'raj itu. Dan Mi'raj ini biasanya kan dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu pertama ya imam besar yang akan membuka Mi'raj itu. Setelah beliau membaca mukaddimah yang ada di dalam Mi'raj ini, selanjutnya bergantian lagi. Nah, bergantian itu tidak langsung bergantian ya, akan tetapi disalam dari sebelah kanan, salam assalamualaikum. Nah, kemudian bergantian di situ. Itu tahapan-tahapan Mi'raj dan begitu seterusnya sampai dengan penutupnya. Kalau di masjid-masjid itu biasanya cuman pembacaan hikayatnya sampai di kaum Bani Israil. Tapi kalau di rumah itu biasanya dari Sipati, kemudian ditutup dengan Wapati dan Ungguli. Ada Ungguli di rumah. Ya kalau sejauh ini untuk pakaian itu ada yang menggunakan takwa, ya ada takwa kiki. Ya itu biasanya dipakai oleh pelantun. Nah itu rata ke sana itu. Istilahnya setiap yang saya temui pasti pakaian itu pakai takwa kiki. Tapi boleh juga pakai pakaian baju koko dan lain sebagainya itu. Kalau itu mamo talo laung taibura kintu aula bala blo tutu molingga he. Walau manja-manja yalio delo bayal manusia. Kalau orang Gorontalo bilang kalau melantunkan Mi'raj seperti ini dipandang hormat oleh orang karena isi dari Mi'raj ini istilahnya ini bukan cerita biasa ya, bukan cerita biasa. Ini cerita tentang, kalau orang Gorontalo bilang batangando, artinya bercerita tentang diri orang masing-masing karena di dalam sini banyak sekali kisah-kisah yang amat pedih. Jadi ada banyak hal yang saya rasakan. Ya, pertama, kalau sudah baca ini,
jangan torang pandang enteng terhadap orang, ya, apalagi kepada orang tua, karena sudah dikisahkan di dalam Mi'raj ini. Sampai dengan menerima wahyu, menerima sholat yang tadinya 50 waktu turun menjadi 5 waktu. Dan itu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang perlu kita tunaikan, yang wajib kita tunaikan. Kalau ketika kita melanggar larangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa kita dengan seperti mana yang telah dijelaskan di dalam hikayat Mi'raj ini. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, kepada pemerintah, ya, terutama kepada anak-anak muda, ayo kita belajar sama-sama melestarikan budaya Gorontalo, ya, khususnya anak-anak muda ya, yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, ayo sama-sama kita belajar. Ya, jangan sampai budaya ini hilang, ya, terbawa oleh budaya-budaya asing. Istilahnya dulu lo itu mau ngubah lo tahu, mau dahwa mau pulai budaya wa bahasa anto alih hujah ohamawa lota budaya lota hilalawa wanuja itu tatonu wanuja masatia I omolua. Kira-kira seperti itu. Kalau bukan sekarang, kalau bukan bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan harapan saya kepada pemerintah agar dapat memfasilitasi, ya, khususnya kami anak muda, memfasilitasi ya melalui, setidaknya melalui pelatihan-pelatihan seperti yang kemarin dilaksanakan. Inu mika inu la topoto tamolat mongoli ode dunia ode tailo pono Nabi Muhammadi wa mola to dua maili mongoli wa la to pomotula maili mongoli moli hulunga tu dua bontema ohila wa modu dungaya wa moto tombilu wa woliyo